hari Minggu, selamat bergabung dalam ibadah JKI House of Sacrifice. Kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu artinya adalah kita menunjukkan pengabdian diri kita kepada Tuhan. Dengan cara kita berkumpul bersama atau kita dalam kesendirian kita datang kepada Tuhan, datang kepada hadiratnya menghadap Tuhan. Dan ibadah raya hari Minggu itu kita disituasikan untuk merayakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita merayakannya dengan sukacita, dengan ucapan syukur, dengan puji-pujian, dengan penyembahan, dan juga dengan kehadiran kita untuk mendengar dan menikmati firman Tuhan. Karena itu saya berharap walaupun kita berada di tempat yang berbeda, tapi kita sama-sama sepakat untuk datang menghadap Tuhan dengan sukacita. Walaupun ada masalah, walaupun ada tekanan, walaupun mungkin tidak ada dalam situasi bersukacita, tapi kita tetap menunjukkan kepada Tuhan hati kita yang bersyukur karena kita tahu Tuhan baik buat kita. Dan Dia Tuhan El Roy, Allah yang melihat kepada kita. Tunjukkan sukacitamu, pengabdian dirimu, pelayananmu kepada Tuhan melalui ibadah ini. Saya juga mengundang untuk membawa persembahan melalui account yang ada, dan mari kita berdoa untuk persembahan dan membuka ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur, kami mau sama-sama menyatukan hati kami untuk datang kepada Tuhan menghadap Bapa yang baik, dan kami mau nyatakan ekspresi sukacita kami, ucapan syukur kami, penyembahan kami kepadamu. Kau berkati ibadah ini dari awal sampai akhir ya Bapa, dan juga berkati anak-anakmu yang membawa persembahan, perpuluhan, dan juga persembahan khusus. Tuhan, Engkau yang membukakan tingkap-tingkap langit memberkati kami. Di dalam nama Yesus, haleluya kami berdoa, amin. Selamat beribadah, God bless. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah ini. Walaupun online, tapi kita tetap bisa terkoneksi satu dengan yang lain karena hadirat Tuhan. Ayo sama-sama kita bernyanyi, kita menaikkan suara kita dan pujian kita kepada Tuhan kita. Sebab Tuhan kita luar biasa, Dia layak dipuji, amin. Pujikan lagu ini, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia.
karena Tuhan itulah kekuatanmu. Ayo kita bersukacita lagi di hadirat Tuhan. Tuhan baik, layaklah kita bersukacita karena kebaikan. Nyanyikan sukacita karena Tuhan. Sukacita karena Tuhan itulah kekuatanku. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganku. Haleluya, haleluya, ku puji namamu, Allah yang selamanya menjadi perlindunganku. Lenganmu yang kuat itu yang menopang aku. Tuhanlah perisai bagiku. Sukacita karena Tuhan itulah kekuatanku. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganku. Haleluya, ku puji namamu, Allah yang selamanya menjadi perlindunganku. Lenganmu yang kuat itu yang menopang aku. Tuhanlah perisai bagiku. Haleluya, angkat tanganmu. Haleluya, ku puji namamu, Allah yang selamanya menjadi perlindunganku. Lenganmu yang kuat itu yang menopang aku. Tuhanlah perisai bagiku. Tuhanlah perisai bagiku. Tuhanlah perisai bagiku. Terpujilah Tuhan. Biarlah jiwa kita benar-benar menyadari akan kebaikan Tuhan. Dia sangat baik bagi kita. Yakinkan hatimu untuk terus percaya Tuhan selalu baik buat kita. Amin. Dengan Dia memberikan jalan bagi kita kepada Bapa, itu adalah bukti kebaikan yang sangat-sangat besar bagi kita. Aku berharap lagu ini meyakinkan jiwa kita untuk tetap dan semakin percaya kepada Tuhan, bahwa Dia tahu apa yang Dia perlu kerjakan buat hidup kita. Nyanyikan dengan iman. Nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ku nantikan janji Allah. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku.
Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu, Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin, Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. sekali lagi, Yang ku tahu, Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin, Dia sediakan seturut kasih-Nya
sukacita dan penghiburan Tuhan. Teguhkan hati mereka percaya dan bersandar kepada Tuhan Yesus. Kaulah gunung batu yang teguh. Engkau Tuhan dasar yang bisa kami pegang untuk kami berharap. Tuhan, berkati anak-anak-Mu dengan pemulihan tubuh mereka, berkati dengan pemulihan rohani dan bahkan jiwa mereka Tuhan. Biar di dalam Tuhan mereka rasakan hadirat-Mu yang memberikan kekuatan, hadirat-Mu yang menyembuhkan mereka, hadirat-Mu yang memberikan damai sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia ini ya Tuhan. Engkau penuhi ruangan di mana mereka berada dengan atmosfer surgawi, dengan perlindungan-Mu. Kau kirimkan pasukan malaikat-Mu memagari mereka, menjagai mereka, dan iman mereka kepada Kristus biar bangkit di dalam nama Yesus. Pengharapan mereka untuk sembuh biar bangkit juga di dalam nama Yesus. Dan Kau yang pulihkan mereka ya Bapa. Jadi kepada mereka seperti yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu, keluarga demi keluarga yang mengalami kehilangan sanak saudaranya, kehilangan anggota keluarganya Tuhan. Kekuatan, penghiburan Tuhan, curahkan Tuhan kepada yang ditinggal oleh kekasihnya, oleh orang-orang yang dikasihi. Berikan penghiburan Tuhan, sukacita-Mu memenuhi Tuhan, dan berkati Tuhan dan kekuatan juga ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang terkena masalah rumah tangga, masalah finansial juga Tuhan, masalah hubungan ya Bapa. Kami berdoa biar mereka bertemu dengan Engkau, karena Engkaulah jalan, Engkaulah jawaban, Engkaulah yang mereka perlukan, karena Engkau menyediakan pertolongan yang mereka butuhkan. Bapa, tercurahlah pertolongan dari surga kepada anak-anak-Mu yang mengalami masalah di dalam hubungan. Pulihkan Tuhan, komunikasi yang semakin bisa diperbaiki, hati yang sembuh Tuhan, kekecewaan, sakit hati biar tidak menguasai ya Tuhan, tapi dipulihkan oleh kasih Kristus. Biar anak-anak-Mu Tuhan berjumpa dengan Tuhan dan pulih oleh kasih Bapa, sehingga hubungan mereka juga pulih ya Tuhan. Engkau berkati mereka juga yang mengalami masalah finansial. Kau berkati usaha-usaha mereka, Kau berkati pekerjaan-pekerjaan yang ada. Kau bukakan jalan Tuhan, bukakan pintu untuk berkat-berkat dari Tuhan tercurah, memulihkan masalah finansial yang ada. Engkau tolong anak-anak-Mu untuk bangkit Tuhan, berjuang kembali bersama dengan Tuhan, bangkit menata kembali bersama dengan Tuhan, bangkit Tuhan untuk melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi Tuhan, dan tidak putus asa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau sama-sama memberkati bangsa dan negara kami, berkati Indonesia, berkati Australia di dalam nama Yesus, berkati seluruh aparat pemerintahan dan seluruh jajaran yang ada Tuhan. Biar Engkau menyertai mereka, Engkau memimpin dan memberikan ide, memberikan jalan keluar, menuntun mereka dalam keputusan-keputusan yang diambil, ketetapan yang diambil. Biar berkat yang terbaik, semua yang baik yang datang daripada Tuhan memenuhi pemerintahan kami ya Bapa. Berkati seluruh masyarakat yang ada Tuhan, ada kerjasama yang baik Tuhan, ada kerukunan, ada kesatuan. Penuhi Indonesia, penuhi Australia dengan damai sejahtera, penuhi dengan kerukunan, penuhi dengan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami mau buka hati kami untuk firman Tuhan. Kami mau pegang firman Tuhan, karena dalam firman Tuhan ada janji-janji Tuhan yang meneguhkan kami dan menguatkan kami. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun berada untuk mendapatkan pewahyuan, pengertian, hikmat daripada Tuhan Yesus. Terangi kami Tuhan dengan firman-Mu, dan berkati kami untuk hidupi firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Bapa, berkati dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman dan juga anak-anak-Mu yang mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom saudara-saudari dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa Tuhan kami yang kami sembah, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa pada siang hari ini ya Bapa. Pernyataan Engkau yang begitu nyata dalam kehidupan kami Tuhan.
Tuhan berikan kami hati seorang murid, beri hati kami kelembutan ya Bapa, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari merupakan isi hati-Mu, Kau materaikan menjadi buah yang manis, serta merubah hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada siang hari ini di ibadah JKI Host, saya mau sama-sama belajar, mau sharing firman Tuhan yang saya kasih tema, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sumber kebahagiaan hidup kita. Saudara-saudara, kalau kita bicarakan topik mengenai kebahagiaan seorang pribadi seorang ataupun kebahagiaan dalam keluarga, tidak pernah habis. Selalu menjadi topik hangat di seminar-seminar, di media sosial, surat kabar maupun di mana. Tak pernah putus bagaimana, pola apa atau rumus apa aja yang untuk tindakan apa untuk orang mendapatkan suatu kebahagiaan. Karena kebahagiaan adalah cita-cita dan harapan setiap orang. Semua orang mengidamkan suatu hubungan keluarga yang harmonis ya, didasarkan atas kasih. Jadi ini harus menjadi perhatian kita sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen. Karena kebahagiaan atau kesehatan suatu pribadi atau suatu keluarga akan menentukan kesehatan masyarakat sekitarnya, bagi bangsa, bahkan sampai ke dunia. Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Karena keluarga itu adalah sel terkecil dari masyarakat. Jadi kemajuan atau kemunduran suatu masyarakat itu sangat mempengaruhi terhadap kemajuan suatu keluarga. Jadi masyarakat baik, keluarga baik akan mempengaruhi suatu masyarakat, akan mempengaruhi suatu masyarakat baik, dan negaranya akan baik juga. Kita membaca, bahkan kita melihat banyak keluarga, kehidupan keluarga yang tidak mendapatkan kebahagiaan. Bahkan kita melihat kekerasan, ketidakbahagiaan di tengah-tengah pribadi seseorang atau keluarga. Karena banyak faktor yang memicu, terutama di masa pandemik sekarang ini, masa lockdown sekarang ini ya, beraneka ragam masalah-masalah datang ke dalam kehidupan suatu keluarga, tak kecuali keluarga Kristen. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan agar kehidupan kita, kehidupan keluarga kita tetap sehat, tetap bahagia? Atau apa yang kita harus lakukan agar keluarga kita kembali bahagia? Kita harus mempunyai pegangan, dasar yang kuat agar keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia di setiap musim, menjadi keluarga yang diberkati. Mari sama-sama kita buka ayat firman Tuhan dalam Mazmur 128 ayat 1. Saya bacakan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Itu yang saya sebut dari awal ya. Takut akan Tuhan adalah sumber kebahagiaan. Banyak orang Kristen mempunyai persepsi yang salah akan takut akan Tuhan. Jadi kebanyakan orang Kristen berdefinisikan takut akan Tuhan itu ketaatan melakukan perintah Tuhan karena rasa takut. Takut apa? Takut akan hukuman, akan penghakiman, takut masuk neraka. Itu semuanya salah, karena dasar kita takut akan Tuhan adalah dasar kita mengasihi Tuhan, bukan takut akan hukuman. Bahkan ada orang Kristen bilang sama temennya nih, saya kasih contoh. Ceritanya temennya bilang, "Hai, kamu kebaktian loh, kamu mesti ke gereja, kalau enggak nanti bisnis kamu bangkrut loh." Jadi dia memotivasi temannya itu atas dasar ketakutan. Takut kalau bisnisnya hancur. Bukan untuk beribadah, itu bukti kita mengasihi Tuhan kita. Itu tidak benar. Jadi orang ini tidak menyadari kalau mereka dengan keberhasilan mereka itu adalah anugerah dari Tuhan untuk orang anak-anak Tuhan. Ya, jadi padahal rasa takut akan Tuhan itu harus lahir dari hubungan intim kita dengan Tuhan, bukan karena takut akan hukuman.
Kita takut akan Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Sekali lagi ya, bukan berarti kita takut Tuhan marah, kita tidak taat, melainkan kita harus takut akan Tuhan, hidup takut akan Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, ya. Jadi suatu Kristenan bukan suatu agama yang berisi sejumlah larangan atau perintah, karena merupakan suatu ketakut akan Tuhan itu merupakan suatu hubungan antara pencipta dan diciptakan, antara Bapa dan anaknya, ya. Oleh karena itu perlu sekali kita memahami rasa takut. Bukan takut, bukan ketakutan akan hukuman, sekali lagi, tapi takut dalam arti positif. Kepatuhan kita kepada Tuhan, penghormatan kita kepada Tuhan, ya, kepatuhan kita mengenal Dia sebagai Tuhan Allah kita dan memuliakannya. Bahkan takut akan Tuhan akan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Maka sumber kebahagiaan kehidupan seseorang adalah karena kita takut akan Tuhan, ya. Kita hidup takut akan Tuhan. Maka itu kita harus memulai kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Hidup yang takut akan Tuhan akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, ya. Takut akan Tuhan juga harus menjadi prioritas utama bagi orang Kristen. Apa yang kita dapat kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan, ya? Yang pertama, kita akan diberkati, saudara-saudara. Dalam Mazmur 31 ayat 20 berkata demikian, saya bacakan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Wow, aku suka sekali nih. Saya suka sekali dengan kata yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Jadi, saudara tahu, Tuhan sudah menyimpan bagian yang terbaik bagi kita, orang yang takut akan Tuhan. Disimpan berarti kita belum lihat, belum dapat, belum kita alami. Jadi kalau orang tanya, mukjizat Tuhan mana? Kita jawab, on the way. Karena kita percaya di dalam firman-Nya, Tuhan telah menyimpan, ya, telah menyimpan berkat-berkat bagi kita, telah menyimpan segala mukjizat, telah menyimpan penyembuhan, pemulihan, telah Tuhan simpan bagi orang yang takut, hidupnya yang benar, yang takut akan Tuhan. Jadi Tuhan menyimpan berkatnya yang terbaik bagi hidup saudara dan kita, ya. Siapa yang takut akan Tuhan? Itu janji Tuhan. Yang setuju, yang percaya katakan amin. Jadi kebaikan Tuhan akan dicurahkan karena telah disimpan, ya. Dalam Amsal 22 ayat 4 juga berkata gini. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan. Bahkan pada masa sulit sekalipun Tuhan pelihara. Seperti bangsa Israel di mana waktu di padang pasir, ya, Tuhan pelihara. Tuhan pelihara Elia dengan mengirimkan burung gagak. Jadi kita percaya kalau orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan memprovide, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memprovide segala kebutuhan kita, ya. Bahkan Tuhan janjikan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan dapat dinikmatin sampai bukan hanya kita. Kalau kita hidup akan Tuhan, akan takut akan Tuhan, Tuhan akan janjikan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan sampai ke cucu, anak cucu kita. Bukan hanya generasi kita yang akan menikmati. Di dalam Mazmur 112, di Mazmur 112 ayat 1 sampai 2 saya bacakan. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Amin.
Jadi saudara-saudara mau hidup bahagia sampai ke anak cucu, amin. Syaratnya cuma satu, hidup takut akan Tuhan, ya. Dimanapun kita berada, kita akan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, orang yang takut akan Tuhan akan diberi petunjuk oleh Tuhan. Tuhan akan tunjukkan jalan hidup kita, jalan hidup saudara, ya. Kita akan mendapatkan keintiman. Orang yang takut dengan Tuhan akan mendapatkan keintiman dengan Tuhan. Tuhan akan memberitahukan kepada kita dan nyatakan bagaimana kita harus bersikap, bagaimana apa jalan yang harus kita ambil, keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Tuhan akan berikan petunjuk. Dalam Mazmur 25 ayat 12-14 berkata demikian, saya bacakan. Siapakah yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi orang yang takut akan Tuhan, hubungannya pasti karib dengan Tuhan. Tuhan akan menceritakan rahasianya. Dia akan memberitahukan jalan mana yang harus kita ambil, harus kita pilih. Akan ada wisdom ilahi. Sehingga hati nurani kita akan ada pimpinan Tuhan. Tuhan akan memberitahukan kita lakukan ini, jangan lakukan ini. Ada tuntunan yang dirasakan dalam hati nurani kita. Karena itu adalah setiap orang yang takut akan Tuhan akan mendapatkan petunjuk-petunjuk itu. Saya percaya orang yang takut akan Tuhan akan selalu diberikan petunjuk. Meskipun di masa sulit ini. Hikmat Tuhan akan mengalir di hidup saudara. Karena kita mari dalam hidup kita. Saya encourage, utamakan Tuhan. Hidup dalam takut akan Tuhan. Maka cari dulu kerajaan dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Yang ketiga, orang yang takut akan Tuhan akan dilindungi. Dalam Mazmur 34 ayat 8 berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Wow, orang yang takut akan Tuhan mendapatkan pelindungan Tuhan. Di situ ditulisnya malaikat berkemah. Berarti bukan cuma satu malaikat yang diutus untuk melindungi kita. Itu kalau ditulis berkemah di sekeliling kita, Tuhan tuh mengutus ribuan malaikat, puluhan malaikat. Sehingga kita terhindar dari jerat maut, terhindar dari sakit penyakit, terhindar dari segala yang tidak baik. Bahkan diperpanjang umurnya. Ya, dalam Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kebahagiaan, sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ayat selanjutnya, Amsal 10 ayat 27. Bagaimana kalau kita hidup akan Tuhan? Tuhan bilang, takut akan Tuhan memperpanjang umur. Tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Ada proteksi Tuhan dalam hidup kita. Malaikat Tuhan diutus. Maut yang berusaha mengancam, Tuhan singkirkan. Amin. Umur kita diperpanjang. Itu semua kalau kita hidup akan Tuhan. Janji-janji Tuhan. Saudara ingat Daniel waktu masuk ke gua singa, mulut singa dikatup sama Tuhan. Karena Daniel hidup dalam takut akan Tuhan. Jadi ada pelindungan yang di luar nalar manusia kalau kita hidup dalam Tuhan. Dan saya sangat percaya sampai hari ini pelayanan malaikat-malaikat tetap bekerja untuk mendampingi, melindungi kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidup akan takut akan Tuhan. Tuhan punya perlindungan terhadap mereka. Amin. Seperti yang kita dengar hari ini ya, banyak sekali firman Tuhan yang saya tadi bacakan. Firman yang menegaskan akibat hidup akan takut akan Tuhan. Jadi bukan karangan semata-mata. Semua itu bukan karangan, bukan kata-kata motivasi buat orang-orang Kristen. Tapi itu nyata dari firman Tuhan kita yang hidup.
Jadi apa yang tadi saya uraikan? Yang pertama, kalau kita hidup takut akan Tuhan, yang pertama kita diberkati, ya. Jadi kita diberkati dengan Tuhan telah menyimpan berkat-berkat. Tuhan melimpah berkat-berkat yang Tuhan simpan buat orang-orang yang takut akan Dia. Yang kedua, diberikan petunjuk oleh Tuhan. Siapa yang takut akan Tuhan, hidupnya, sikapnya takut akan Tuhan, Tuhan berikan petunjuk jalan yang benar, jalan yang harus dipilih, dan bergaul karib dengan Tuhan, mendapatkan hikmat, wisdom ilahi. Yang ketiga, orang yang takut akan Tuhan akan dilindungi. Yang tadi ya, malaikat Tuhan akan berkemah mengelilingi kita. Mari saudara-saudara kita mulai dari sekarang. Mari kita perbaiki hidup kita. Mari kita hidup dengan sikap takut akan Tuhan. Kita jalin keintiman dengan Tuhan kita melalui doa. Doa yang tidak jemu ya. Doa yang selalu kita panjatkan kepada Bapa kita. Doa tidak butuh kata-kata yang bagus. Yang penting hati kita, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Dan Tuhan akan berkata, ini anakku yang takut akan aku, dan aku berkenan kepadanya. Segala berkat, segala perlindungan, dan perkara yang baik Tuhan siapkan bagi kita di tahun ini dan selanjutnya. So, apa kunci kemenangan? Apa kunci kebahagiaan untuk hidup kita? Hidup dengan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada hambanya Pastor Yeni yang sudah memberkati kita semua dengan firman Tuhan. Takut akan Tuhan ialah permulaan hikmat. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah kontribut di dalam mempersiapkan ibadah online minggu ini. Semua singer, semua yang ambil bagian, editor, semua yang mendoakan juga akan kebaktian di minggu ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sama-sama kita angkat tangan kita mau selesai, dan biarlah berkat yang daripada Tuhan itu turun atas kehidupan kita. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, biarlah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya untuk menjemput kita semua, dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.